Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Andri. Di sini aku mau ngasih tahu cara kalian bagaimana cara membuat monthly budget tracker atau manajemen keuangan dan aset bulanan gitu ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menginput pendapatan dan pengeluarannya di sini. Kemudian juga analisanya itu akan dianalisa per sheet gitu ya teman-teman. Jadi ini ada Januari, Februari, Maret hingga seterusnya hingga bulan Desember. Nah, untuk grafik dan tabel analisanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi agar tidak membingungkan teman-teman gitu ya, nah direkap dalam satu sheet per bulannya gitu. Kemudian selain manajemen keuangan di sini juga ada terkait aset teman-teman. Jadi ini adalah kalkulasi dalam setahun gitu ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini akan membedakan apa aset teman-teman yang liquid atau non liquid, juga penjumlahan dari setiap bulannya gitu ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita mulai mungkin cara pengisiannya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, jika teman-teman udah memiliki file ini, teman-teman bisa klik file dan make a copy Google Sheet ini gitu ya. Jadi klik file, kemudian make a copy gitu ya. Nah, ini gunanya agar dokumen ini atau Google Sheet ini dapat tercopy di Google Drive atau email teman-teman gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman edit gitu ya sesuai eh, pendapatan atau pengeluaran dari teman-teman gitu. Dan yang kedua, masukkan saldo awal. Ini untuk masukkan saldo ini di sini ini adalah starting balance atau saldo di bulan atau tahun sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya mulainya dari bulan Januari, teman-teman bisa memasukkan saldo yang teman-teman miliki di bulan Desember atau tahun lalu di tahun 2024 gitu ya. 2024. Nah, ini contohnya aku masukkan saldo tahun lalu itu 10 juta gitu ya, teman-teman, ini sebagai contoh gitu ya. Ini yang ketiga, catat pendapatan Anda pada tabel income tracker. Ini bisa langsung aja diklik. Nah, ini untuk yang pertama yang teman-teman bisa input itu adalah income tracker atau pendapatan teman-teman gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa di custom sendiri ya. Selain gaji, bonus, ini ada lemburan, ada affiliate dan lain-lain. Ini teman-teman bisa input di sini gitu ya. Jadi ini ada dua itu ya kolom, ada untuk ekspektasi dan aktual teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi ekspektasinya, eh, misalnya belum gajian atau belum dapat bonus, ini bisa ekspektasinya dulu, kemudian setelah aktualnya bisa teman-teman isi di sini gitu ya. Dan ini adalah persentase antara ekspektasi teman-teman dan aktualnya seperti itu. Oke, lanjut ke yang dua, yaitu atur budgeting tracker ya gitu ya. Oke, sebelum masuk ke budgeting tracker, mau ngejelasin yang ini dulu teman-teman. Jadi ini ada starting bank balance. Jadi ini adalah perjumlahan antara starting balance yang teman-teman atau saldo awal yang teman-teman isi di sini. Kemudian ini akan ditambahkan dengan income ya teman-teman. Income di bulan ini gitu, di bulan Januari. Ya, jadi 10 juta ditambah 13 juta, ini totalnya 23 juta gitu teman-teman. Jadi teman-teman dari budget 23 juta tuh bisa direncanakan di sini gitu ya. Apakah untuk apa? Untuk saving atau untuk kebutuhan atau untuk pengeluaran lainnya, gitu, teman-teman. Jadi ini misalnya dari 1 Januari dan di 1 Januari ini bisa untuk bayar kos, cicilan, dan nominalnya teman-teman bisa isi ekspektasinya berapa. Kemudian ini juga dari 23 juta ini bisa teman-teman pecah ke beberapa bank yang teman-teman miliki gitu ya. Di BCA, BI, Mandiri, dan lain-lain. Ini ada cash juga. Ini teman-teman juga bisa menambahkan sendiri jika tidak ada listnya di sini gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga ada tipenya untuk housing, installment, transportation, dan lain-lain. Ini untuk yang savingnya ada tabungan, deposito, gold, saham, reksadana, dan obligasi, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa menambahkannya. Nah, ini setelah teman-teman mengisi di sini, ini untuk analisanya di sini teman-teman ya. Jadi ini total alokasi uangnya dari 23 juta tuh sudah dialokasikan 86,5%. Nah, jadi ini yang kualokasikan 86% ini teman-teman. Oke, kembali ke nomor selanjutnya, nomor 6, catat pengeluaran Anda pada tabel expense tracker. Nah, ini adalah
pengeluaran atau expenses teman-teman per harinya teman-teman gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa menginput secara daily realisasi atau aktual pengeluarannya itu untuk apa aja gitu ya teman-teman. Ini ada tanggalnya, kemudian pengeluarannya untuk apa, kemudian nominalnya berapa, dan ini untuk akunnya itu akun bank apa gitu teman-teman, dan tipenya teman-teman bisa diisi. Nah, ini setelah teman-teman mengisi pengeluaran, di sini juga akan ada analisa dari setiap bank yang teman-teman alokasikan tadi ya di sini ya. Contohnya ini di Bank Mandiri pengeluarannya itu 430 dan ini sisanya itu masih ada 470 gitu. Misalnya di Bank BCA, oh ini udah habis gitu ya dari totalnya 23 juta, sisanya 0 kayak gitu. Kemudian ini ada tabel perbandingan budget dan expenses. Jadi ini terkait budget ini dari yang budgeting di sini, teman-teman, ini akan terakumulasi di sini gitu ya, dari housing hingga dipping. Kemudian ini untuk expenses-nya atau realisasinya atau pengeluarannya yang teman-teman update di sini gitu ya. Dan ini akan ada remaining atau pengingat teman-teman ketika misalnya oh pengeluarannya udah melebihi dari target gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku pisahin antara apa expenses sama saving ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk yang saving ini teman-teman bisa apa mengisi di sini gitu ya, mengisi di expenses ini akan otomatis ada yang saving ini mulai dari general saving, tabungan, deposito, gold, emas, stok atau saham, kemudian reksadana dan obligasi gitu ya. Nah, untuk yang saving akan teranalisa di tabel yang di bawah ini teman-teman, jadi kupisahkan di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk analisanya ada tabel atau grafik ya, grafik terkait income bulan ini, kemudian pengeluaran bulan ini, dan saving bulan ini kayak gitu teman-teman. Jadi bedanya kalau yang ini hanya untuk income bulan ini saja, kalau yang di atas ini tadi ditambahkan saldo yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ini ada expenses summary, persentasenya. Ini contohnya dapat dianalisa bahwa untuk bulan ini untuk closing ya paling besar gitu ya. Kemudian untuk yang saving ini ada tabungan yang paling besar, kemudian ada gold emas sama reksadana kayak gitu. Nah, ini aku contohkan mungkin untuk pengisian di bulan Februari ya. Contohnya ini masih kosong gitu ya. Oh, sorry, ini bisa aku hapus dulu. Nah, ini starting balance itu dari mana gitu ya. Ini starting bank balance ini mulainya dari ending balance di bulan sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ini uh, ditambahkan dari saldo sebelumnya di bulan Januari ini 15 juta 670 ini, kemudian akan nanti ditambahkan income gitu ya. Misalnya ini aku tambahkan income, saya gajinya 12 juta gitu ya, dan ini ekspektasinya dan aktualnya 12 juta gitu ya. Nah, ini otomatis akan ditambahkan gitu ya teman-teman, ditambahkan dari saldo bulan sebelumnya dan ditambahkan income bulan ini gitu ya. Nah, ini contoh income-nya udah keisi, kemudian mungkin budget trackernya aku isi dari bulan sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Ini contoh aku copy aja. Oke, seperti ini. Misalnya ini aku ganti Februari gitu ya teman-teman. Sini disamakan semua Februari. Nah, untuk lokasinya. Kemudian ini expenses trackernya juga aku isi. Misalnya aku copy dari bulan Januari ya sama. Oke, misalnya aku ganti Februari ya teman-teman. Iya, oke. Nah, ini untuk analisanya akan terupdate ketika teman-teman udah mengisi semua di incoming, income tracker, budgeting tracker, kemudian expenses tracker ya teman-teman. Seperti ini grafiknya. Ini untuk update per bulannya. Teman-teman bisa menganalisanya ya. Oke, kurang lebih itu untuk tiap bulannya teman-teman ya. Nanti akan berlanjut teman-teman mengisi di bulan Maret dan selanjutnya hingga bulan Desember gitu ya. Selanjutnya mau masuk ke aset tracker. Ini untuk pertama kali teman-teman bisa mengisi untuk target asetnya ya, ini dalam setahun teman-teman. Dalam setahun
target aset itu 800 juta gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang poin 1 sampai 7 ini sebenarnya teman-teman tidak perlu mengisi untuk bagian investmentnya karena ini udah terkalkulasi setiap bulannya di bulanan tadi ya di sheet tiap bulan. Jadi teman-teman di sini tidak perlu mengisi karena ini sudah uh, kurumuskan di sini gitu ya teman-teman. Ini yang belum ada di list ini teman-teman bisa masukkan gitu ya. Misalnya ada saldo BPJS misalnya gitu ya. Kemudian ada properti rumah, motor, mobil atau aset lainnya teman-teman bisa masukkan di sini gitu ya. Dan di sini ada investment atau yang pertama kali teman-teman apa budgetkan, di sini juga ada current value gitu ya. Misalnya ini terkait tabungan, tabungan kan nggak berubah ya teman-teman ya. Ini adanya juga paling penambahan ya. Ini ada juga contohnya emas gitu ya. Misalnya emas dulu belinya 3 juta, ini current value-nya 3 juta 100 gitu ya. Atau yang lain-lain atau misalnya ini apa kendaraan gitu ya. Dulu mobil tuh belinya misalnya 200 juta sekian, ini sekarang turun harganya karena bukan aset yang harganya naik terus teman-teman gitu ya. Ini juga akan ada update-nya ini setiap hari, udah otomatis teman-teman. Dan ini akan dipisahkan menjadi aset liquid dan non liquid gitu ya. Kalau yang liquid itu yang mudah dicairkan gitu ya, yang non liquid itu yang agak sulit dicairkan gitu ya, menjadi uang cash kayak gitu. Nah, ini untuk analisanya seperti ini teman-teman. Jadi investment awal sekitar 400 juta, kemudian current value-nya ini terjadi penurunan gitu ya, karena misalnya ini mobil turun harganya gitu ya. Atau misalnya ini estimasikan beli mobilnya nggak turun harga, nah ini akan naik gitu untuk current value-nya teman-teman. Jadi ini akan ada profit and loss-nya, kemudian ini ada progresnya berapa persen dari target teman-teman gitu ya, dari targetnya 800 juta baru 493 juta gitu ya. Ini juga ada grafiknya ya teman-teman ya. Ini target asset value, investment current, kemudian ini pembagian terkait aset summary-nya kayak gitu. Oke, kurang lebih itu teman-teman yang aku bisa sampaikan. Jadi ini harapannya bisa membantu teman-teman untuk memanage keuangan dan aset teman-teman dah gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.